luka kronik semua terkontaminasi, tapi belum tentu terinfeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu ya. Kembali lagi kita di Aswida pada hari ini. Nah, jadi gini sambil siang-siang ini enaknya sambil ngopi ya. Jadi sambil ngopi, Bapak Ibu yang belum ngopi silakan ngopi dulu. Nah, kita hari ini akan diskusi banyak. Nah, Bu Ida juga lagi ngopi Bu ya, Bu Ida ya. Halo Bu Ida, apa kabar? Halo juga, baik, alhamdulillah. Enak sambil ngopi Bu ya diskusinya ya. Iya, lagi banyak bahan bacaan nih Mas Devi, lagi banyak artikel yang mau ditulis, lagi banyak conference yang udah mulai ngajak-ngajak ya. Nah, nanti ini kita akan sharing ya sama Bapak Ibu semuanya, apa sih plan-nya ke depannya gitu ya. Oke, nah pastinya hari ini kita akan bahas juga teknologi yang lagi banyak digunakan ya di wound care. Nah, jadi kita akan bahas tentang beberapa model dressing ya sebagai antimikrobial. Nah, pastinya kita akan bahas silver hari ini, Mbak. Ya, betul. Oke, banyak pertanyaan tentang silver soalnya. Ya, banyak pertanyaan tentang silver dressing. Belum yakin Bu dalam penggunaannya gitu loh. Ini kapan ya. nih, sampai kapan digunakan? Gitu. Silakan Bu. Betul. Oke, jadi silver dressing gitu ya, atau AG ya, AG atau augmentum itu bilangnya ya. Kapan digunakan? Nah, nanti buka tuh di literatur tuh, silver tuh sebetulnya fungsinya apa sih? Dia sebagai antimikrobial yang paling tinggi ya saat ini yang didapuk ya, yang dipilih oleh banyak wound care clinician untuk mengatasi pasien-pasien yang terinfeksi gitu ya. Intinya itu sebetulnya. Boleh slide? Jadi kemarin kita diskusinya kebetulan di tempat sendiri ya, di tempat sendiri. Bu, jadi ini pakai silver dressing apa tidak ya? Kok ada diskusi seperti itu gitu kan? Ya, jadi memang salah satu research development di PT Bidara Medica di Medcovazin itu sedang lagi membuat satu terobosan baru untuk bikin Medcovazin AG ya. Jadi tujuannya memang untuk membantu para wound care clinician mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan infeksi. Kalau kita lihat di depan Mas Devi nih ya, lukanya nih ya, stadium 4. Oke. 70% itu sudah merah, tapi masih sangat eksudatif. Artinya kalau dia hipereksudat, kita masih mencurigai adanya infeksi, gitu kan? Terus kalau ditanya dasarnya apa, gitu. Nah, balik lagi nih, saya mau ingatkan semua wound care clinician. Kalau lihat luka, ingat dua hal nih yang paling gampang. Biasanya kan kita selalu bilang, time, gitu ya. Oke, berarti kalau kita bicara time, sebenarnya kita sedang bicara tentang wound continuum. Kalau mau sederhana lagi, sebenarnya kita sedang bicara tentang RYB, red, yellow, black, gitu ya. Yuk kita lihat next yuk Pak. Kita lihat, jadi, oke, perhatikan baik-baik. Sebenarnya, kalau mau kita lihat, luka yang tadi barusan tuh sebenarnya sudah di fase mana sih dia? Di antara yellow, red, ya. Udah di tengah-tengah ya. Benar nggak? Karena sudah hampir semuanya granulasi, benar. Tapi ada sebagian yang masih jaringannya masih berupa slav. Jadi kalau dilihat dari wound healing continuum, dia ada di tengah-tengah. Terus kemudian ada salah satu tanda lagi, dia eksudatif. Kalau dia eksudatif, berarti kan kalau di time itu di I-nya tuh masih ada infection yang harus diatasi, infection control tadi. Nah, kalau gitu, kita lihat nih ke next berikutnya.
Berarti yang mesti harus kita perhatikan adalah bacterial continuumnya. Pasien ini di posisi yang mana? Apakah dia dikontaminasi? Apakah dia dikolonisasi? Local infection, sudah spreading infection, atau systemic infection? Nah, di bawah nih, di International Wound Infection, itu sudah dijelaskan 2016 ya. Itu sudah beberapa dijelaskan. Berarti kalau kontaminasi, berarti lukanya seperti apa? Lukanya ada mikroorganisme, pastilah namanya luka kronik, semua terkontaminasi, tapi belum tentu terinfeksi. Nah, kalau disebut kolonisasi gimana? Dia bisa berkembang nih, gitu ya. Bisa berkembang. Kadang-kadang dia ada bakteri, jelas lah pasti ada bakteri, luka tadi ya, tapi dia tidak menyebabkan terjadinya infeksi. Tapi kita mesti hati-hati nggak pada saat dia kolonisasi? Iya, yang sering dilupakan nih Mas Devi, pada saat kita melakukan perawatan luka, kelamaan lukanya dibiarkan terbuka. Oke? Kita lupa tuh, kondisi lingkungan di sekitarnya juga mempengaruhi kemungkinan terjadinya lokal infeksi akibat dia dibuka. Makanya habis pengkajian, habis nunggu resep, pada saat mau dressing, anjuran kita adalah spray lagi dong dengan cairan gentle antiseptik. Tujuannya dengan pemberian gentle antiseptik adalah supaya tidak terjadi local infection. Karena kalau dia sudah sampai di local infection, suka tidak suka, pilihan kita harus menggunakan topical antimikrobial. Nah, di situ tuh Mas, ada topical antimikrobial yang bisa harus kita berikan. Pastinya dengan pada fase kolonisasi, walaupun kontaminasi, pastinya kita boleh ya, walaupun nggak ada indikasi, tapi boleh untuk menggunakan antimikrobial, Bu ya, cairan antimikrobial ya, sebagai gentle. Oh boleh, kalau di kolonisasi kita gunakan antimikrobial, karena ini loh, pada saat kita melakukan pengerjaan, kita tinggalkan tinggalkan luka dalam kondisi yang lama, itu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya lokal infeksi. Nah, itu yang harus dihindari. Bukan berarti terus kita berlama-lama dibiarkan dia luka terbuka, hati-hati, nggak bisa seperti itu. Gitu. Tanda-tanda lokal infeksi itu sebetulnya mudah. Salah satunya tadi itu, eksudatnya banyak. Nah, ya, eksudatnya banyak. Jadi eksesif eksudat yang harus kita perhatikan betul-betul, itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau gitu kapan mau dikasih silver dressing? Berarti pemberian silver dressing pada saat mulai terjadinya lokal infeksi karena kita lihat cairan berlebihan, oke. Terus kemudian granulasi tidak bertumbuh dengan baik, gitu ya. Terus kemudian lukanya gampang rusak. Nah, terus udah gitu ada bau, ya paling gampang tuh ya bau. Nah, itu kita sudah harus curiga gitu ya, harus curiga bahwa ini terjadi lokal infeksi. Tanda yang gampang yang tadi cairan berlebihan. Jadi sudah kebayang ya. Jadi kalau gitu tadi perlu nggak diberikan silver dressing? Oh boleh. Kenapa? Satu, ya walaupun wound continuumnya sudah di kondisi yang bagus, tapi pasien jatuh di bacterial continuumnya, dia jatuh di lokal infeksi. Tuh gitu ya. Jadi mesti dilihat di situ. Itu pentingnya TIME itu tuh, infection control. Jangan sampai bacterial continuumnya meningkat. Kita kan kasih biasanya kita lakukan kultur ya. Kultur itu kan hanya untuk melihat jenis dari kumannya ya, jenis dari bakterial yang ada di situ. Kalau sudah sampai menyebabkan terjadinya keadaan umum yang melemah, berarti ada sistemik infeksi. Nah, disitulah kita butuh untuk segera kolaborasi dengan tim medik untuk pemberian antibiotik yang sesuai dengan bakteri yang ada di luka tadi. Jangan sampai tiba-tiba terjadi organ failure atau septic shock ya, tiba-tiba albumin nggak naik-naik dan lain sebagainya gitu ya. Terus elektrolit jelek, terus pasiennya jadi KU-nya jadi jelek. Ya itu yang harus kita jaga betul-betul. Jadi pada saat kita terima luka, perhatikan tuh tadi, wound continuumnya, bacterial continuum. Coba boleh next lagi. Next lagi Bu. Nah ini pasti. Oke. Nah, kalau gitu saya kasih pertanyaan nih. Jadi kalau gitu kalau kita ketemu luka datang gitu, ini luka pertama loh, ya. Pasien pertama kali datang, terus mau diapain gitu. Kita mau bilang nggak bahwa ini lukanya kontaminasi? Baru pertama kali datang loh.
Nggak lagi gitu ya. Jadi jangan kita bilang, oh ini luka kronik. Iya betul, tapi fasenya kita cek ada di mana dia. Dikontaminasikah, ya, atau dikolonisasi, atau di vertikal kolonisasi. Gitu ya. Jadi mesti dicek. Nah, kalau kita lihat di situ kan ya pasiennya memang lokal infeksinya sudah terlihat ya sampai situ aja. Lihat keadaan umumnya, kalau pasien keadaan umumnya bagus, gula darah yang mungkin slightly naik ya, cek lagi laboratorium yang jelas, segera kolaborasi kalau mau kolaborasi langsung, atau nanti untuk next setelah ada kultur juga boleh. Langsung pemberian silver dressing boleh nggak? Boleh. Boleh. Malah justru diwajibkan gitu ya. Jadi langsung bisa disegerakan pemberian silver dressing. Yuk. Next. Nah, ini salah satu contohnya lagi. Nomor 1, Mas Devi. Jadi kalau kita ketemu luka tadi itu, infected tidak tuh, Mas? Ini lokal ya? Lokal iya. Oke, local infection. Kalau gitu pada saat local infection pertama kali pasien datang, kita boleh gunakan silver dressing. Nanti kalau sudah turun, gitu ya, sudah turun, lihat ke sebelahnya sudah turun, baru kita lepas nggak apa-apa. Ya, lepas nggak apa-apa. Sampai jadi pasiennya healing. Kan waktunya juga prolong waktunya nggak terlalu lama itu ya. Kurang lebih ya sekitar 10-12 minggu lah. Itu adalah prolong kuratif yang kita lakukan untuk wound tools kita ya, wound scoring tools-nya. Untuk prediction wound healing-nya ya, proses penyembuhan luka. Nah ini beberapa pertanyaan yang mungkin timbul ya. Next, Mas, beberapa pertanyaan yang akan mungkin timbul. Berapa lama penggunaan silver? Gitu ya, berapa lama? Artinya, kita pakai silver dressing di balutan luka. Saran dari beberapa literatur dan juga dari konsensus di Wound International, di situ dibilang 2 minggu penggunaan silver. 2 minggu. 1 kali perawatan dengan silver, berapa lama penggantiannya? Di buku sih bilangnya 7 hari ya, 7 hari. Tapi aku bilang agak kelamaan. Jadi saya bicaranya as an expert ya. As an expert, saya tahan di 5 hari. Oke ya. Jadi 5 hari itu waktu yang paling cocok untuk penggantian dressing. Dan saya lihat juga silver tidak berfungsi setelah 5 hari itu memang tidak terlalu function ya. Karena beberapa pengguna silver, kayak misalnya banyak silver ya yang ada di pasaran saat ini. Ini berhubungan dengan pertanyaan berikutnya. Jika tidak ada perbaikan, bagaimana? Tidak ada perbaikan, 1 kali perawatan, jika tidak ada perbaikan dengan silver A, ganti dengan silver B. Oke? Atau ganti lagi dengan silver C. Tapi kalau ada perbaikan, teruskan. Kurang lebih sekurang-kurangnya 2 minggu. Itu konsep yang selama ini kita lakukan menjadi SOP. Kalau emang kalau ada perbaikan, kalau memang tidak ada perbaikan dengan silver, itu bisa juga Bu ya dengan antimikrobial lainnya Bu ya? Ya, antimikrobial lainnya tapi yang silver sejenis, karena silver paling tinggi nih Mas. Ya, silver paling tinggi. Terus perhatikan lagi secara holistik, jangan cuman di lukanya aja. Cek lingkungan sekitar kita betul nggak melakukan perawatan luka. Terus kita memberikan kontaminasi nggak pada si pasien. Misalnya, habis pegang barang satu lagi, terus kita pegang. Atau habis cek pasien sebelah, terus masuk lagi ke sebelah, gitu ya. Jadi memberikan infeksi baru pada si pasien. Jadi nosokomilnya juga harus dilihat. Jadi berbagai segi. Yang paling mudah memang dengan penggunaan silver, infeksinya kelihatan cairan di luka itu mulai turun. Ya. Jadi kalau gitu udah bisa menjawab dong ya. Menjawab untuk pertanyaan tadi pertama. Dan juga bisa disimpulkan ya Mas Devi, kalau kita punya luka yang seperti di depan ini, perlu nggak kita berikan silver dressing? Berarti jawabannya adalah lihat wound continuum-nya, oke, lihat wound continuum-nya, lihat bacterial continuum-nya. Tanda yang paling mudah adalah cairan berlebihan. Itu sebagai tanda dari kejadian infeksi. Jadi boleh kita berikan silver dressing sekurang-kurangnya 2 minggu. Dengan penggantian dressing 5 hari.
Oke, nah pastinya ya Bapak Ibu, bagi yang Bapak Ibu yang tadi ya, yang baru lihat tentang, saya sedikit akan share tentang ini Bu ya. Jadi karena kan ini juga ngomongin tentang apa? Tentang silver ya, dengan teknologi bahwa di luar negeri itu udah banyak banget juga bagaimana tentang pengkajian ya, pengkajian pengkajian untuk biofilm ya, bagaimana local infection tadi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang memang punya budget atau punya rencana ya, kita invite Bapak Ibu ya untuk datang ke APEDNA yang ke-9 di Jepang ya. Jadi kalau Bapak Ibu nantinya yang ingin join sama kita silahkan ya. Jadi kita ganti yang dari Indonesia kita akan pergi sama-sama. Karena pastinya di sini Bapak Ibu Ya. akan sangat bagus ya di kegiatan ini karena memang teknologi dari Jepang itu udah luar biasa. Jadi mereka dengan teknologi mereka bisa lihat nih bagaimana udah di fase mana nih si bakteri ini berkembang gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu teknologinya seperti apa dan ingin merasakan sendiri ya Bapak Ibu jangan lupa ya ikut APEDNA 2021. Iya. Nanti kita temenin biar kenalan sama International Advisory Board-nya ya Mas Devi ya. Itu orang-orang hebat. Luka ya, dewa-dewanya tuh ada di situ semua tuh. Luar biasa sekali. Ada Profesor Karen Carfield, Diane, Mover, terus kemudian ada Barbara Betes Jensen ya. Ada Hao Chi-tai, ada Yuadi, ada Mr. Pai, ada Miss Wong Ling. Miss Wong Ling, ya Miss Wong Ling China ya. Ya, Miss Wong Ling. Dan Po Juyu. Ya. Taiwan ya. Ya, China dan Taiwan. Chairman Presiden dari APEDNA yang ke-8. Oke, ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu, nah, jangan lupa ya, ikuti program ini karena sangat-sangat gila kegiatannya ya. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan cek ya, karena banyak banget kegiatan yang akan ada di sana ya. Jadi luar biasa banget. Nah, nanti kita akan ketemu di Jepang. Jadi Bapak Ibu yang ingin datang ke kegiatan ini, jangan lupa hubungin, boleh kontak saya ataupun komen di YouTube ataupun di Facebook kita ya. Oke, thank you Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di next session ya. Pastinya kita tunggu, Bapak Ibu tunggu juga ya informasi yang paling update dari kita. Thank you Bapak Ibu semuanya. Thank you Bu Ida. Sampai ketemu di next sesi. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau local infection, jangan lupa pakai silver. Oke, thank you. Bye-bye. Okay. Dance like there's no tomorrow. Luka kronik semua terkontaminasi, tapi belum tentu terinfeksi.